Pelindung tampan. Bantu subscribe bagi yang belum subscribe, like, komen dan jangan lupa share ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Tahun 1907 sampai tahun 1909. Bab 1907, Black Phoenix and Holy Beast. Seira, kamu sudah dewasa, kamu telah banyak mengalami Landen Sen, dan kamu telah menembus peringkat ke-9. Jangan menangis seperti sebelumnya. Feng Xi menghela nafas. Ya. Seira mengangguk dan menghapus air mata dari sudut matanya. Landen Sen melirik tanda-tanda langit di utara, menebak sesuatu di dalam hatinya, dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Setan Ratu, ada apa dengan langit di utara? Mungkinkah? Ya, inilah tepatnya yang dilakukan Meyer pada urutan ke-10. Para beku manusia itu menyukai hal ini, sehingga mereka menyerang hutan 10.000 iblis dan bergegas ke pusat hutan 10.000 iblis dengan kecepatan tercepat. Untungnya, Anda datang. Tepat waktu, kalau tidak Meyer akan menderita. Serangan angin berkata, menggigit giginya yang perak. Landen Sen mengira begitu, dia hanya memikirkan apakah Meyer menyerang tingkat 10. Tanda-tanda langit di langit utara mirip dengan fenomena celestial yang dihasilkan oleh dampak Biksu Naschen Soul Peak pada tahap transformasi dewa, tetapi momentumnya jauh lebih besar daripada dampak Biksu Naschen Soul Stage biasa pada tahap transmisi dewa. Lagi pula, Phoenix hitam berbeda dari binatang buas surga dan bumi, dia harus melalui bencana guntur di akhir transformasi untuk menembus tingkat ke-10. Melihat tanda ini, Meyer tampaknya dekat dengan langkah terakhir, dan segera mulai melewati malapetaka. Meyer telah mencapai hambatan puncak tier 9 lebih awal dari 20 tahun yang lalu. Setelah mempersiapkan begitu lama, masuk akal untuk mencapai tier 10 saat ini. Landen Sen bertanya, mengapa permaisuri Jing Hong ini dan para biarawan Long Yuan Mo Clan tiba-tiba menyerang hutan 10.000 iblis. Long Yuan Mo Clan. Jadi orang-orang ini adalah biarawan dari Long Yuan Benua. Serangan angin pertama kali menyadarinya tiba-tiba, dan kemudian menjelaskan kepada Landen Sen, saya tidak tahu mengapa Jing Hong Huang Lianpo dan 3 biksu tahap transformasi ini tiba-tiba menyerang hutan 10.000 iblis, tetapi 3 beku tahap transformasi sebelumnya meminta saya untuk membayar. Meyer, saya curiga mereka datang untuk Meyer. Landen Sen mengerutkan keningnya. Tampaknya masalah ini masih harus diinterogasi oleh Peri Jing Hong. Peri Jing Hong sekarang sedang diawasi oleh Lansyaner, dan Landen Sen tidak khawatir bahwa wanita berwajah kuning itu akan melarikan diri. Karena gadis Meyer yang menembus tingkat ke-10, Sen akan melindungi hukumnya sekarang untuk memastikan itu aman, kata Landen Sen dengan ekspresi serius. Mata Feng Xi bersinar, dan dia segera berkata, ini sangat bagus, saya ingin berterima kasih kepada Tao Sen untuk Meyer. Permaisuri Iblis mengucapkan, teman-teman pendamping Landen Sen, yang membuat Landen Sen sedikit malu. Jelas bahwa Permaisuri Iblis adalah senior seperti guru sebelumnya, dan sekarang dia dianggap sebagai teman sebaya dengan pihak lain. Perbedaan yang besar membuat Landen Sen sedikit tidak nyaman. Ini adalah kasus di dunia Siusian, yang didasarkan pada tingkat kultivasi. Meskipun angin menghantam Landen Sen selama puluhan ribu tahun, kekuatan Landen Sen sudah dihormati olehnya, dan tampaknya masuk akal untuk sebanding dengan teman-temannya. Serangan angin memerintahkan iblis untuk membersihkan medan perang, dan Landen Sen juga mengambil cincin penyimpanan dari 3 pembudidaya orang Mo, dan membuat kekayaan. Secara khusus, latar belakang keluarga musuhan Feng yang kuat membuat Landen Sen sedikit terdiam. Sebelum Landen Sen punya waktu untuk melihat lebih dekat pada apa yang ada di cincin penyimpanan, dia segera mengorbankan Feng Qiu, dan bergegas ke klan Fei Luan ke utara dengan permaisuri iblis dan Meyer Feng Huo. Dengan makanan terus-menerus dari roh pertempuran Landen Sen Seng Yang, luka-luka iblis permaisuri dan Feng Huo berada di bawah kendali meskipun tidak nyaman untuk bergerak, setidaknya kesadaran tetap sadar. Feng Lei dikirim oleh perbaikan setan klan Tianhu ke istana Tianhu untuk memulihkan diri. Adapun Peri Jing Hong yang tidak sadarkan diri, Landen Sen khawatir dia akan melarikan diri, jadi dia memasukkannya ke kereta angin dan membiarkan Lansyaner menonton. Sepanjang jalan, Feng Xi dan Lansyaner bertukar sapa, Feng Huo juga dengan hormat memberi hormat, memanggil Lansyaner senior. Meyer memukul langkah ke-10 di platform pendakian gunung kembali klan Fei Luan. Landen Sen mengendarai kereta angin dan dengan cepat terbang menuju tanah klan Fei Luan. Selama penerbangan, di langit di utara, pita warna-warni cahaya di pusaran awan gelap telah berangsur-angsur menghilang, dan petak besar awan gelap dengan cepat menyebar ke daerah sekitarnya, dan area ribuan mil ditutupi oleh awan gelap dalam sekejap. Tiba-tiba ada hembusan angin, dan pusat pusaran awan gelap mulai melonjak dengan cahaya busur putih yang mengejutkan. Ledakan. Guntur tumpul terdengar. Kilangnya pita cahaya berwarna-warni di pusaran awan gelap berarti bahwa Meyer telah berhasil menembus urutan ke-10, tetapi guntur di langit berarti bahwa bencana guntur akan segera datang. Platform terbang klan Fei Luan terdiri dari sejumlah besar tiang merah, seperti altar. Di atas platform menanjak, ada celah ruang yang panjang, yang ditutupi oleh awan gelap pada saat ini. Phoenix hitam adalah burung roh peringkat suci.
Ketika menyerang peringkat ke-10, ia harus mengalami kesengsaraan guntur, jadi ia harus menyerang di mana ada simpul ruang. Binatang roh peringkat suci, yang berarti bahwa setelah tubuh sepenuhnya dewasa, ia dapat mencapai basis budidaya periode integrasi. Ini secara alami tidak setingkat dengan surga dan bumi roh binatang. Faktanya, di dunia roh kuno, batas antara binatang buas surga dan bumi bukan hanya tahap awal dari transformasi Dewa Orde ke-10, banyak makhluk surga tingkat tinggi dan makhluk roh bumi dapat menembus periode Void Refining. Mirip dengan Golden Hornet Float Dragon, makhluk Top Heaven dan Earth Spirit, yang terkuat di antara mereka bahkan dapat mencapai basis budidaya pada periode Fit. Binatang roh peringkat suci adalah tingkat yang lebih kuat, sebagian besar makhluk roh peringkat suci mewarisi darah roh sejati, jadi mereka sangat kuat. Tentu saja, ada peringkat tinggi dan rendah di antara binatang roh kudus, dan burung phoenix hitam juga berada di peringkat teratas di antara binatang roh kudus. Di dunia roh kuno, bukan tidak mungkin bagi yang kuat di antara phoenix hitam untuk menembus periode Mahayana. Naga hitam Mahayana yang jatuh di stigmata Kenyan adalah binatang roh suci dengan darah naga asli. Tingkat phoenix hitam mirip dengan naga hitam. Sekarang, seorang gadis dengan temperamen dingin dan elegan duduk di platform terbang klan Fei Luan, rambut hitam yang menggantung ke pinggang tidak berangin dan memancarkan titik-titik streamer. Kulit gadis itu putih seperti batu giok, ia memiliki sepasang mata dan feng yang indah yang seterang bintang, bulu mata hitam murni ramping, sosoknya sempurna, dan sepasang kakinya yang ramping sangat menawan mata. Gadis berbaju bunga berpakaian adalah pesona. Melihat busur petir melonjak di pusaran awan gelap di langit, kilatan tajam melintas di matanya Phoenix, yang langsung berubah menjadi tubuh Phoenix hitam. Menciak. Raungan tajam yang menembus udara terdengar, dan Phoenix hitam sepanjang 2 kilometer itu naik ke langit, 3 bulu Phoenix seperti obsidian memancarkan cahaya berwarna-warni, dan bulu-bulu Phoenix hitam berlipit dan bersinar seperti permata hitam. Kehabisan nafas berdebar. Pada saat ini, Landon Sen telah tiba sekitar 50 atau 60 mil jauhnya dari platform pendakian klan Fei Luan. Agar tidak mengganggu kesengsaraan penyeberangan Phoenix hitam, dia berhenti pada jarak yang lebih jauh, terbang menjauh dari kereta angin, dan mulai melindungi hukum Meyer. Angin menerpa angin dan api, Seiralan Sianer dan yang lainnya ada di kereta angin menyaksikan Meyer melintasi malapetaka, merasa melonjak. Ledakan. Guntur terdengar, dan bumi bergetar. Ketika burung roh peringkat suci mencapai peringkat ke-10, ia harus melewati 3 kesengsaraan guntur, mungkin kekuatannya setara dengan 3 kesengsaraan guntur pertama sebelum pendakian. Ketika Black Phoenix berada di puncak tier 9, kekuatan tempurnya sebanding dengan tahap transformasi dewa, pada saat ini, itu menembus tier ke-10, dan kekuatannya jauh dari sebanding dengan yang dari pembudidaya transformasi dewa biasa. Segera, sejumlah besar busur listrik melonjak dalam pusaran awan gelap, dan bencana guntur pertama datang. Ratusan baut kilat tebal jatuh dari pusaran awan gelap, dan jatuh seperti hujan badai, menebas menuju Phoenix hitam. Bab 1908, Meyer Breakthrough. Phoenix hitam itu penuh dengan cahaya hitam aneh, bengkak seperti permen kapas, melindungi tubuh di sekitarnya. Cahaya ilahi yang patah. Landon Sen melihat cahaya hitam dilepaskan dari seluruh tubuh Phoenix hitam dari jarak jauh, dan tidak bisa tidak mempersempit matanya, mengenali cahaya. Broken Divine Light adalah salah satu kekuatan supernatural alami Phoenix hitam, dan juga salah satu lampu ilahi yang digunakan untuk mengisi langit di periode Chaos. Ada 7 jenis cahaya ilahi dalam kekacauan yang mengisi kembali langit. Dari segi kemampuan 7 cahaya ilahi ini, cahaya ilahi kopling bawaan menempati urutan terakhir, 9 cahaya ilahi menempati urutan pertama, dan cahaya ilahi yang rusak menempati urutan ketiga. Sinar ofensif yang sama, cahaya ilahi yang menghancurkan murni, lebih dari sedikit lebih kuat dari cahaya ilahi kopling bawaan. The Divine Broken Light adalah istimewa. Ini memperhatikan kemurnian dan kemurnian dari Divine Light Broken Metal. Meskipun lebih kuat dari cahaya ilahi kopling bawaan, itu hanya sedikit lebih kuat, tidak cukup untuk membunuh pembudidaya tahap dewa transenden. Tetapi jika itu adalah cahaya ilahi yang menghancurkan dengan kemurnian yang sangat tinggi, itu tidak hanya dapat membunuh para penggarap dari tahap transformasi, tetapi bahkan membunuh para penggarap dari tahap virtual. Ledakan. Ratusan baut kilat membentuk jaring guntur yang lebat, membombardir burung Phoenix hitam, membuat suara retak. Dengan cahaya ilahi yang hancur terkondensasi menjadi perisai, Phoenix hitam dengan mudah melawan serangan Thundernet tanpa cedera. Meyer sama sekali tidak menempatkan ketiga kesengsaraan guntur di matanya, dengan kekuatan dan basis kultivasinya, ia dapat menahan 3 kesengsaraan guntur hanya dengan kekuatan pertahanan dari cahaya ilahi yang rusak. Segera setelah itu, kesusahan guntur kedua datang, dan langit yang lebih guntur jatuh dan mudah dilawan oleh burung Phoenix hitam. Dalam sekejap mata, kesusahan guntur terakhir datang. Gelombang petir listrik melayang turun dari pusaran awan gelap di langit, dan menebas menuju Phoenix hitam. Menciak. Phoenix hitam itu menjerit dan mengepakkan sayapnya. Sejumlah besar angin hitam naik ke langit dan menghantam guntur yang dahsyat.
Angin hitam yang dilepaskan oleh Phoenix hitam berisi cahaya ilahi yang hancur berantakan, dan angin hitam itu seperti penghalang, secara paksa menahan serangan guntur langit. Dengan cara ini, Black Phoenix selamat dari 3 kesengsaraan guntur dalam sekali jalan dan berhasil menembus urutan ke-10. Setelah kesengsaraan guntur, awan gelap di langit berangsur-angsur menghilang, dan langit cerah dan jernih. Meyer berubah kembali ke tubuhnya, dan wajahnya yang dingin dan halus tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya saat ini, dan dia tersenyum dan berkata, hahaha, akhirnya, gadis ini akhirnya menembus peringkat ke-10. Landon Sen berubah menjadi aliran cahaya, dan jatuh di depan Meyer, dengan senyum di wajahnya dan mengucapkan selamat padanya, selamat kepada Meyer karena berhasil menembus langkah ke-10, mungkin Meyer tidak jauh dari hari kenaikan. Landon Sen. Wajah Meyer dingin, dan dia tidak bisa berpikir bahwa setelah dia berhasil menembus peringkat ke-10, Landon Sen adalah orang pertama yang memberi selamat pada dirinya sendiri. Lelaki jelek, menurutmu siapa dirimu, gadis itu yang bisa kau panggil? Kenapa kau tidak memanggilku Ratu Meyer? Meyer melirik Landon Sen dengan mata dingin, dan berkata dengan kesombongan. Wajah Landon Sen menjadi gelap, bertanya-tanya apakah gadis ini harus begitu sombong. Meyer masih sama seperti sebelumnya, tidak berubah sama sekali. Dalam 20 tahun terakhir, Meyer telah berlatih di klan Fei Luan dalam retret, mempersiapkan dampak pada Ordo ke-10. Dia tidak pernah meninggalkan Bea Cukai, tidak tahu apa yang terjadi pada dunia luar, dan berpikir bahwa Landon Sen telah tinggal di hutan 10.000 monster selama bertahun-tahun dan tidak pergi keluar. Jadi ketika dia melihat Landon Sen, meskipun Meyer kesal, dia tidak begitu terkejut. Ratu Meyer, itu sebelumnya. Sekarang Sen juga telah menembus tahap transformasi, bisakah Anda memberi saya beberapa wajah? Landon Sen sedikit tidak berdaya. Ia dulu pernah diintimidasi oleh Meyer sebelumnya, dan sekarang ia tidak ingin dihancurkan oleh pihak lain. Landon Sen segera melepaskan tekanan spiritual pada tubuhnya. Apa? Kamu? Kamu benar-benar berhasil menembus tahap dewa. Meyer sangat gembira sekarang dan tidak memperhatikan untuk sementara waktu. Pada saat ini, segera setelah Landon Sen melepaskan tekanan spiritual dari tahap transformasi, dia merasakan basis kultivasi sejati pihak lain dan tidak bisa menahan napas. Tidak buruk, Landon Sen mengangkat sudut mulutnya dan akhirnya menghela napas untuk sementara waktu. Ini. Bagaimana mungkin? Marga itu adalah Sen, bukankah kamu berada di tahap tengah Yuanying? Bagaimana kamu bisa berkultivasi begitu cepat? Mata indah Meyer menunjukkan tampilan yang luar biasa, dan dia ragu apakah orang di depannya adalah Landon Sen. Dia hanya dalam 20 tahun saja, tidak peduli seberapa berbakat pria ini, dia tidak akan menembus tahap transformasi, kan? Ini hanya merongrong persepsi Meyer. Bahkan kaisar yang sangat besar yang mengejutkan dunia manusia pada awalnya, kecepatan kultivasinya tidak bisa mencapai tingkat horor seperti Landon Sen. Bukankah gadis Meyer juga menembus peringkat ke-10? Mari kita saling. Landon Sen berkata dengan ekspresi samar, dan kemudian mengganti topik pembicaraan, mengatakan, jangan bicara omong kosong, permaisuri iblis dan Seira masih menunggumu, ikut denganku. Begitu suara itu jatuh, Landon Sen berubah menjadi aliran cahaya dan naik ke langit, terbang ke arah selatan, dan menghilang ke langit dalam sekejap. Kecepatan yang menakjubkan seperti itu tidak diragukan lagi adalah seorang beku dalam tahap transformasi. Mata Feng Meyer terbuka lebar, dan dia tiba-tiba merasa agak tidak seimbang di hatinya sebelum dia pulih dari keterkejutan. Mengapa dia telah bekerja begitu keras selama beberapa dekade untuk mempersiapkan tingkat ke-10, tetapi Landon Sen, pria bau ini, menyusulnya dalam beberapa dekade. Tidak melihatnya dengan matanya sendiri, Meyer benar-benar luar biasa, dia tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah Landon Sen menggunakan beberapa hormon untuk berkultivasi begitu cepat. Tidak terlalu malas untuk berpikir terlalu banyak, Meyer mengikuti Landon Sen dan datang ke selatan, dan melihat Feng Huo, Seira dan yang lainnya di kereta Feng. Kakak, apa yang terjadi? Mengapa kamu sangat terluka? Melihat wajah Feng Xi yang pucat dan aura yang sangat lemah, wajah Meyer memudar, dan dia segera terbang dan jatuh ke sisi Feng Xi. Feng Xi menggelengkan kepalanya dan berkata, aku baik-baik saja. Meyer, kamu berhasil menembus peringkat ke-10, saudaraku, aku bisa yakin. Meyer ketakutan dan berkata, saudaraku, ada apa? Siapa yang membuatmu terluka seperti ini? Meyer pasti akan membiarkannya hancur berkeping-keping. Hal ini. Ketika saya kembali ke istana Fang Hua, saya akan memberitahu Anda perlahan. Kata Feng Xi terengah-engah. Miss Meyer, segalanya agak rumit, jangan khawatir, kata Landon Sen cepat. Meyer berteriak pada Landon Sen dengan keras, keluar dari pria busuk itu, kamu hal yang jahat, pikirkan tentang apa yang dilakukan permaisuri iblis kepadamu. Karena kamu adalah seorang kultivator dalam tahap transformasi, kenapa kamu tidak melindungi permaisuri iblis dan melukainya? Itu dia. Meyer, berhenti bicara omong kosong. Angin menghantam, jejak darah meluap dari sudut mulutnya, dan dia gemetar, jika bukan karena Landon Sen kali ini, aku pasti sudah mati sejak lama, dan hutan 10.000 iblis tidak akan ada lagi.
Kamu. Aku khawatir kamu bahkan tidak ingin menerobos urutan ke-10. Apa-apa? Meyer terkejut, matanya beralih ke Peri Jinghong yang pingsan di kereta angin, wajahnya yang cantik tiba-tiba berubah warna, dan dia menebak sesuatu di dalam hatinya. Sister Meyer, kita akan kembali ke istana Fanghua terlebih dahulu, dan ibuku dan aku akan menceritakan semuanya padamu. Seira menghela nafas ringan. Dengan temperamen adik perempuan Meyer yang panas, jika dia tahu berita bahwa hutan 10.000 setan telah menderita banyak korban, dia tidak tahu seberapa marahnya dia. Ayo pergi. Landon Sen tidak berhenti, dan segera meraih lengan Meyer dan menariknya ke kereta angin. Jangan menyentuhku dengan tangan kotormu, pergi ke istana Fanghua. Meyer membuang tangan Landon Sen dan buru-buru memanggil. Landon Sen mengendalikan kereta Kifeng dan terbang menuju istana Fanghua dengan kecepatan penuh. Bab 1909, Long Yuan Smuggling. Tidak lama kemudian, semua orang tiba di istana Fanghua. Feng Xiduan duduk di sofa empuk dan memberitahu Meyer apa yang terjadi. Wajah Meyer berubah beberapa kali, dan emosinya sangat bersemangat. Pada akhirnya, seluruh tubuhnya gemetar, dan wajahnya yang halus menjadi sangat mengerikan. Hutan 10.000 setan dimusnahkan, dan penghasutnya adalah Peri Jinghong. Sangat sulit untuk menghilangkan kebencian di hati Meyer jika tubuh Peri Jinghong tidak pecah berkeping-keping. Terkejut, Hong. Kemarahan Meyer membengkak, dan mata Feng menatap Peri Jinghong yang pingsan, aura pembunuh yang mengerikan keluar dari seluruh tubuhnya, dan udara di sekitarnya tampak membeku. Memanggil. Di bawah amarah, Meyer tidak bisa menekan niat membunuh di dalam hatinya, dan cahaya ilahi yang rusak muncul dari jari-jarinya. Sinar hitam menghantam kaki kanan Peri Jinghong seperti panah. Puff. Kekuatan Heimang sangat mengerikan, dan menembus langsung melalui kaki kanan Peri Jinghong, dan darahnya melonjak. Apa? Rasa sakit yang hebat menyebabkan Peri Jinghong bangun dari pingsan secara instan, dan berteriak menjerit. Kaki kanannya langsung patah menjadi dua, dan penampang tulang di kaki patah itu terlihat jelas, berdarah dan mengerikan. Melihat ini, ketiganya Feng Huo Xiaoruan dan Lan Xianer terkejut. Landon Sen buru-buru berkata, Nona Meyer, jangan bersemangat, Huang Lian yang mengejutkan ini harus disiksa kemudian, jangan bunuh dia. Singkirkan dulu satu kakinya, beri dia rasa pahit, tidak bisa mati. Meyer mendengus dingin. Peri Jinghong memeluk kaki yang patah dan meratap sejenak, dan mendapati bahwa kerudung di wajahnya hilang, dan segera mengeluarkan raungan tajam. Tidak. Tidak lihat. Kamu tidak diizinkan melihat wajahku. Pada saat ini, Peri Jinghong seperti orang gila, menutupi pipi kuning dan tuanya dengan tangannya yang berlumuran darah, berteriak seperti orang gila. Peri Jinghong menjadi cacat karena memakan gulma beracun di tahun-tahun awal, sejak itu ia mengenakan kerudung dan tidak berani melihat orang-orang dengan wajah aslinya. Dia sangat peduli dengan penampilannya dalam hidupnya. Ini adalah penderitaan hidup Peri Jinghong. Sebelum dia cacat, dia sama cantiknya dengan peri. Setelah cacat itu, temperamennya berubah drastis. Oke, Jinghong Huang Lianpo, kamu tidak perlu menutupi, seolah-olah tidak ada yang tahu kamu jelek, Landon Sen mencibir. Tidak, itu tidak mungkin. Sang ratu benar-benar akan jatuh ke tanganmu. Peri Jinghong menundukkan kepalanya, menjerit sedih, dan banyak darah mengalir dari kaki kanannya yang patah, dan batu bata besar di tanah diwarnai merah cerah. Jinghong, kamu tidak pernah bermimpi bahwa kamu akan memiliki hari ini. Angin di sofa lembut berbicara dengan acuh tak acuh, dan tidak ada sukacita dan kesedihan di wajahnya. Hahaha. Peri Jinghong tertawa dengan marah dan tegas, oke, angin menerjang, saya akui Anda menang. Ini benar-benar langkah yang salah. Kaisar Xuan benar-benar sosok yang luar biasa. Dengan mata yang cerah, ia memilih Landon Sen. Boy. Jika saya tidak bermusuhan dengan bocah Landon Sen, saya tidak akan berakhir di bidang ini. Seira berkata dengan dingin, kamu meminta kesulitan. Di mana-mana kamu mendorong putra di jalan sampai akhir. Jika kamu awalnya berpikir bahwa anak itu adalah keturunan kaisar mendalam, dan menyelamatkan kita, anak itu tidak akan menjadi musuhmu. Kebencian membunuh anak tidak dibagikan. Bukankah itu berarti pengampunan bisa dimaafkan? Itu saja, masa lalu sudah berlalu. Sekarang, bagaimana kamu ingin aku mati? Kata Peri Jinghong dengan ekspresi dingin. Dia tahu dia akan mati hari ini, dan dia tidak mengatakan apa-apa seperti memohon belas kasihan. Sebagai permaisuri sebuah benua, dia masih memiliki kesombongan ini. Jinghong, karena kamu telah ditanam di tangan ratu ini, jika kamu ingin mengurangi penderitaan, kamu harus patuh mengakui nasibmu dan mengakui segalanya. Kamu dan aku telah berjuang selama bertahun-tahun, ini masih akan memuaskan kamu. Setelah kamu mati, ini Anda akan dimakamkan tebal nanti. Feng Xi berkata dengan suara berat. Aku tidak akan berdamai dengan siapapun yang mati di tangan. Beri saja aku kesempatan untuk melakukannya sendiri. Jika kamu ingin tahu, kamu dapat dengan cepat bertanya. Peri Jinghong tanpa ekspresi, tampak seperti kematian di rumah. Lawan lama yang telah bertarung dalam kegelapan selama bertahun-tahun ditanam di tangan Feng Xian, dan Peri Jinghong mengundurkan diri.
Feng Xi bertanya, mengapa Anda menyelinap menyerang hutan 10.000 setan? Apa tujuan dari 3 pembudidaya klan Mo Long Yuan? Peri Jinghong mencibir, ketiga hal tua itu mati dengan baik, dan aku seimbang dalam pikiranku. Angin bertiup, toh, aku akan mati, dan tidak ada salahnya memberitahumu hal ini. Aku hanya akan mengatakannya sekali. Ada rumor bahwa tempat berbahaya pertama di dunia manusia, Long Yuan, akan dibuka 1 tahun kemudian. Kali ini para biarawan yang memasuki tahap transformasi Long Yuan perlu menawarkan pengorbanan agar memenuhi syarat. Kali ini pengorbanan dibagi menjadi 3 jenis. Jenis pengorbanan pertama adalah makhluk roh yang kacau, dan terbatas pada buah roh yang kacau. Jenis pengorbanan yang kedua adalah pengorbanan yang hidup, binatang surga dan roh bumi yang lengkap. Jenis pengorbanan yang ketiga adalah pengorbanan darah, organ internal binatang roh suci. Persyaratan harus segar. Begitu kata-kata ini keluar, angin mengguncang pikirannya dan mengerutkan kening. Apa, Long Yuan akan dibuka? Meyer dan Landen Shen juga menunjukkan ekspresi yang luar biasa. Yuan panjang di mulut Peri Jinghong begitu terkenal di dunia manusia sehingga Landen Shen juga mendengarnya. Long Yuan sebenarnya adalah nama tempat di benua Long Yuan, yang dikenal sebagai tempat paling berbahaya di dunia manusia. Ada tempat aneh yang terhubung dengan dunia atas. Dikatakan bahwa Long Yuan adalah altar upeti dari kekuatan tertentu di dunia atas, yang mengabadikan kekuatan tertentu. Setiap 100.000 tahun atau bahkan 200.000 tahun, Long Yuan akan dibuka sekali, maka hanya persembahan upeti yang sesuai yang diberikan yang memenuhi syarat untuk masuk ke Long Yuan. Namun, jika tingkat pengorbanan upeti tidak sampai ke standar, itu akan jatuh ke Dragon Abyss selamanya, dan itu tidak akan pernah luar biasa. Long Yuan adalah tempat di mana para penggarap dunia manusia bergegas menuju para dewa. Karena ada saluran luar angkasa yang menghubungkan dunia roh kuno, dunia iblis kuno dan dunia hantu di Long Yuan. Para pembudidaya yang memasuki periode transformasi Dewa Long Yuan memiliki kesempatan tertentu untuk menggunakan saluran ruang angkasa Long Yuan untuk menyelundupkan ke antar muka atas. Dengan cara ini, beku itu dapat dengan sukses pergi ke 3 bidang dari dunia roh kuno, dunia iblis kuno dan dunia hantu tanpa ancaman kenaikan. Selain itu, para beku yang menyelinap ke alam atas melalui Long Yuan tidak berbeda dari para rahib alam atas, dan tidak akan menderita dari bencana seperti hukuman surga, yang setara dengan penghindaran sempurna dari melonjaknya guntur. Metode ini disebut penyelundupan Long Yuan. Ini juga alasan mengapa banyak pembudidaya dari tahap transformasi sangat menginginkan Long Yuan sepanjang masa. Tak perlu dikatakan betapa mengerikan tribulasi guntur terbang. Tidak satu pun dari 10 pembudidaya dari tahap transformasi dewa dapat berhasil bertahan dari guntur dan naik dengan sukses. Jika mereka bisa memasuki Dragon Abyss, itu artinya para penggarap tahap transformasi dewa memiliki harapan untuk secara langsung memasuki posisi batas atas dunia roh kuno tanpa menderita guntur kenaikan. Sebagian besar pembudidaya di tahap transformasi ingin menggunakan metode penyelundupan Abyss Dragon untuk naik untuk menghindari situasi tragis terbunuh di bawah malapetaka guntur yang melonjak. Phoenix Empedu, ini adalah tujuan dari 3 hal lama klan Long Yuan Mo. Dikabarkan bahwa Empedu Phoenix dapat tetap tidak rusak selama ribuan tahun, dan Phoenix hitam juga merupakan burung suci, yang hanya sejalan dengan kondisi untuk pengorbanan Long Yuan ini. Peri Jinghong berkata sambil mencibir.